Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 pada semester ganjil. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Adapun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya akan sampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi isi dari surat lamaran pekerjaan. Yang kedua adalah mengidentifikasi serta menganalisis kebahasaan yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga adalah menganalisis tentang struktur surat lamaran pekerjaan, serta yang keempat adalah siswa diharapkan bisa menulis surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar. Baik, kita lanjutkan pada pengertian surat lamaran pekerjaan. Ini PPT sudah saya siapkan untuk memudahkan pembelajaran siswanya, sehingga siswa sudah memiliki sumber belajar, yaitu PPT dari gurunya. Baik, kita lanjut kepada pengertian surat lamaran pekerjaan. Apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Secara sederhana adalah surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja pada suatu tempat. Dan hal-hal yang perlu disampaikan di dalam surat lamaran pekerjaan adalah identitas diri, jasa yang dapat kita berikan, pendidikan, kecakapan, keahlian, serta pengalaman. Menurut jenis pembuatan surat lamaran terbagi menjadi dua, yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup, atau istilahnya adalah kurikulum vitae. Jadi riwayat hidupnya sudah terinclude atau sudah ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Namun ada juga surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dari riwayat hidup. Jadi surat lamaran sendiri, riwayat hidup merupakan lampirannya. Baik, berikutnya adalah bagaimana surat lamaran pekerjaan itu ditinjau dari sistematikanya. Sistematika surat lamaran pekerjaan meliputi yang pertama adalah penulisan titi mangsa, yaitu penulisan tempat dan tanggal, bulan, tahun ditulisnya surat. Yang kedua adalah lampiran dan perihal. Yang ketiga alamat surat. Yang berikutnya yaitu keempat salam pembuka, pembuka surat, isi yang merupakan tesis dan argumentasi dari isi sebuah surat, serta yang ketujuh adalah penutup surat. Dilanjutkan dengan salam penutup serta tanda tangan dan nama terang. Bagaimanakah kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan? Kebahasaan surat lamaran pekerjaan merupakan kebahasaan yang harus memperhatikan ketentuan-ketentuan. Yang pertama adalah gunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi kita hindari bahasa yang tidak baku atau bahasa-bahasa yang tidak resmi. Yang kedua, gunakan kata-kata yang sopan. Karena ini merupakan surat resmi, maka gunakanlah kata yang sopan, bahasa yang tidak kasar, dan sebagainya. Yang ketiga, gunakan kata pengantar yang jelas. Artinya bahwa surat lamaran pekerjaan itu tidak berbelit-belit, tidak panjang lebar, tapi langsung kepada intinya saja. Jadi surat lamaran pekerjaan itu harus singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang berikutnya adalah kebahasaan yang harus diperhatikan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan adalah tulisan harus bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. Nah, di sini juga penulis surat lamaran pekerjaan itu harus memperhatikan kebersihan dari surat tersebut. Jadi hindari tipek, hindari coretan. Oleh karena itu sebelum kita menulis dalam kertas lamaran pekerjaan itu, alangkah lebih baiknya kita berlatih dulu di kertas-kertas yang belum untuk menulis surat. Jadi di sini juga merupakan perhatian bagi orang yang akan menerima atau yang akan membaca surat lamaran pekerjaan kita.
Jadi kalau misalnya surat lamaran pekerjaan kita itu kotor, banyak coretan, nah ini juga tidak akan pantas dan patut, dan mungkin ya dengan cepatnya orang yang akan menerima surat lamaran pekerjaan itu membuang atau menyisihkan atau memisahkan surat lamaran pekerjaan yang tidak bagus begitu. Yang kelima adalah gunakan sistematika surat lamaran yang tepat. Kenapa harus menggunakan sistematika yang tepat? Agar komposisi serta tipografi dari surat lamaran pekerjaan itu akan indah, akan bagus, dan akan jelas untuk dibaca. Kemudian hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam membuat surat lamaran pekerjaan adalah yang pertama, format penulisan tersusun rapi dengan bahasa yang jelas. Kemudian surat lamaran pekerjaan hendaknya ditulis secara manual atau ditulis tangan. Namun kita seperti perhatikan sekarang di era digitalisasi itu banyak surat lamaran pekerjaan yang memakai form digital. Nah, ini juga tentu saja menjadi perhatian kita. Kalau memang perusahaan atau dunia industri itu mengharapkan penulisan surat lamaran pekerjaan itu berdasarkan form yang dia inginkan, maka ya kita ikuti saja. Yang ketiga, lengkapi dengan data-data yang dibutuhkan oleh perusahaan tempat melamar kerja. Hal ini sangatlah harus kita perhatikan bahwa apa yang dipersyaratkan, apa yang diinginkan, data-data yang diinginkan oleh perusahaan tempat kita melamar pekerjaan itu mohon kita identifikasi dan kita ikuti serta kita lengkapi dengan data-data yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Yang keempat, lampirkan surat pendukung seperti sertifikat pengalaman kerja. Nah, hal ini juga bisa kita lampirkan sertifikat kompetensi keahlian, kemudian juga sertifikat pengalaman kerja, sertifikat dari kejuaraan dan sebagainya. Ini tentu saja merupakan bahan perhatian dari pihak perusahaan yang akan mengangkat kita sebagai karyawannya. Nah, berikut ini adalah contoh dari penulisan yang tepat tentang surat lamaran pekerjaan. Di margin sebelah kanan kita tulis titik mangsa, dan di sini juga penulisannya harus tepat, yaitu penulisan kota harus menggunakan huruf kapital awalnya. Kemudian setelah penulisan kota itu juga kita bubuhi dengan tanda baca koma. Penulisan tanggal menggunakan angka, penulisan bulan menggunakan huruf, dan penulisan tahun menggunakan angka. Penulisan bulan juga harus memperhatikan penggunaan huruf kapitalnya. Di margin sebelah kiri adalah perihal atau hal, yaitu tentang lamaran pekerjaan. Kemudian lampiran, seandainya ada yang dilampirkan maka kita tulis di sini. Nah, kebetulan di sini ada 6 lampiran yang kita tulis, maka kita tulis 6 lembar. Kemudian dari lampiran ke alamat surat atau alamat yang dituju, hendaknya kita berikan jarak agar komposisi dari surat ini akan bagus, akan rapi. Yaitu alamat surat. Alamat surat itu hindari kata kepada. Jadi yang tepat langsung saja yang terhormat. Karena ini disingkat, maka yang terhormat di sini diberi titik. Dan perhatikan penulisan nama perusahaan. Ini yang sering kita jumpai, PT itu ada tanda baca titik, padahal itu tidak tepat karena PT itu adalah singkatan. Maka penulisan yang tepat adalah PT dengan huruf kapital semua tanpa tanda baca titik. Dan ini adalah nama dari perusahaan. Nama perusahaan itu kita tulis seyogianya menulis judul. Oleh karena itu, tulislah setiap kata awalnya dengan huruf kapital, tapi tidak digunakan untuk tanda penghubung. Jadi ini S-nya besar, M-nya besar.
Kemudian jalan lebih baik tidak disingkat ya. Ini nama jalan juga harus huruf kapital awalnya, dan ini boleh langsung nomor dengan angka langsung juga tidak apa-apa. Kita mau tulis nomor juga diperbolehkan. Kemudian ini juga kotanya Cirebon, kita memperhatikan penggunaan huruf kapitalnya, huruf C Cirebon, dan tidak ada atau tidak diakhiri tanda baca apapun, baik titik maupun koma. Setelah alamat surat atau alamat yang dituju, kita ke salam pembuka. Salam pembuka dengan alamat ini kita beri jarak. Karena apa? Karena agar komposisinya juga lebih bagus, kemudian juga tidak bertumpuk sehingga kurang indah. Dengan hormat, boleh juga assalamualaikum tapi tetap menggunakan tanda baca koma. Jadi assalamualaikum, koma. Nah, karena ini menggunakan dengan hormat, maka awal huruf D-nya harus kapital, hanya kecil. Ini tanda bacanya koma. Ini penggunaan paragrafnya adalah cara lurus, maka dengan hormat dengan saya langsung lurus. Saya yang bertanda tangan di bawah ini koma. Pemberian dari identitas diri, ini nama, T dari tempat, jenis, J dari jenis, agama, pendidikan. Awal hurufnya harus kecil. Dan ini diakhiri pemberiannya, nama Cantika Nurizki Amalia, ini adalah titik koma. Kenapa? Karena ini merupakan kalimat yang sejajar, yang setara, sehingga menggunakan titik koma tanda bacanya. Dan pada akhir identitas itu maka kita tulis tanda baca titik di sini. Kemudian paragraf kedua adalah, dengan ini saya menyampaikan permohonan lamaran pekerjaan di perusahaan yang Bapak pimpin sebagai staf keuangan. Sebagai pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan beberapa hal. Ini juga pemberiannya harus diawali huruf kecil. Jangan lupa juga di sininya menggunakan tanda baca titik koma. Nah, kemudian pada penutup surat, demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian Bapak saya sampaikan terima kasih. Nah, dalam penutup surat kita diupayakan untuk tidak bertele-tele atau tidak memubazirkan kalimat. Jadi kita di sini tidak usah lebay dengan misalnya mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan sebagainya, tidak usah. Tetapi cukup dengan mengucapkan terima kasih atau menyampaikan terima kasih. Dan ini adalah penutup surat. Penutup surat, H-nya adalah kapital, S-nya kecil. Dan ini diakhiri tanda baca koma, tanda tangan, dan ini nama terang. Demikian tentang pembelajaran menulis surat lamaran pekerjaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.